beritanya Prince Martin yang udah nikah itu? Iya, kemarin aku lihat tuh di TikTok. Sedih banget dia dengarnya. Padahal ya, aku udah ngefans sama dia dari 2020. Nah, ngomongin pangeran-pangeran kayak gini tuh sebenarnya di Indonesia ada nggak sih kerajaan kayak gitu juga? Iya deh, aku penasaran. Indonesia pernah nggak ya nerapin sistem kerajaan kayak yang diterapin Brunei di negaranya? Ada banyak kok di Indonesia zaman dulu, salah satunya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu didirikan pada abad 13 sampai 16 dan didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Nah, benar itu kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada zaman dulu loh. Tapi emang beneran ada ya? Ada nggak sih barang-barang yang bisa ngebuktiin kalau kerajaan Majapahit itu emang beneran ada? Ada loh peninggalannya, yang pertama Candi Tikus, Candi Kukuh, Kitab Sutasoma, sama Candi Bajang Batu. Terus kalian ada yang tahu nggak sejarah tentang kerajaan Majapahit itu? Ada kok, aku tahu. Jadi, Berdirinya Kerajaan Majapahit dipercaya berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar daerah Trowulan. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara yang juga raja terakhir Kerajaan Singasari. Pada akhir abad ke-13 terjadi perang antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Singasari dan Kerajaan Kediri yang mengakibatkan Kerajaan Singasari mengalami kekalahan. Saat itu, Raja Kartanegara berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Namun, ia terluka parah dan akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematian Raja Kartanegara, terjadi perselisihan antara para bangsawan di Kerajaan Singasari yang ingin merebut tahta. Salah satu pangeran yang bernama Jayakatwang akhirnya berhasil merebut tahta dan memproklamirkan dirinya sebagai raja baru. Namun, kekuasaan Jayakatwang tidak bertahan lama karena ia berhasil ditumbangkan oleh pasukan Mongol yang kembali menyerang pada tahun 1293. nah itu informasi yang aku tahu. Di kerajaan Majapahit juga banyak raja-raja. Nah, kalau itu sih aku kurang tahu. Tapi kalau raja-raja gitu aku pernah dengar tahu informasinya. Ada banyak banget. Jadi, pada masa periode Kerajaan Majapahit, ada sebanyak 13 raja yang menjabat, yaitu ada Raden Wijaya, Kalagamet, Sri Gitarja, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardhana, Purwowisesa, Bre Pandansalas, Bre Kertabumi, Girindrawardhana, dan yang terakhir, Patih Udara. Nah, sebenarnya pada masa raja siapa sih Kerajaan Majapahit mengalami masa puncak kejayaannya? Jawabannya yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sejarahnya itu, jadi setelah Tribhuwana Tunggadewi mengundurkan diri, pemerintahan jatuh ke tangan putranya, Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Pada periode ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada pun terwujud. Kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi seluruh kepulauan Nusantara, ditambah Tumasik dan Semenanjung Melayu. Pengaruhnya bahkan sampai ke Filipina Selatan, Thailand, dan Indochina. Selain itu, Majapahit mempunyai armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Punala. Selama pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi 3 peristiwa penting, yaitu peristiwa Bubat pada 1357 Masehi, yang kedua perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat leluhurnya, dan yang terakhir upacara Cerada yang diadakan untuk memperingati wafatnya Raja Patni pada 1362 Masehi. Selain itu, Hayam Wuruk memiliki banyak peninggalan, di antaranya Candi Penataran, Candi Sawentar, Candi Tikus, Candi Jabung, Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, dan yang terakhir Kitab Arjuna Wijaya. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Pertama, Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama yang terus di Medan ini merupakan hasil dari karya salah satu putra masyhur dalam sejarah Majapahit, yaitu Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama bercerita tentang seluk-beluk dari Kerajaan Majapahit.
Kedua, Candi Bajang Ratu. Terletak di Desa Temon, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, Candi Bajang Ratu merupakan sebuah gapura terbesar yang pernah dibangun oleh Kerajaan Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertagama, Candi Bajang Ratu disebutkan sebagai sebuah gerbang atau pintu masuk yang menuju ke sebuah bangunan suci. Ketiga, Candi Tikus. Peninggalan Kerajaan Majapahit berikutnya adalah Candi Tikus. Candi Tikus diyakini sebagai sebuah pertirtaan atau pemandian para bangsawan atau keluarga Kerajaan Majapahit. Keempat, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma atau Kawan Sutasoma adalah kitab karangan Putan Tular. Kitab Sutasoma ditulis pada abad ke-14 ini menceritakan tentang kehidupan beragama di Kerajaan Majapahit. Selain itu, dalam kitab ini juga terdapat sebuah slogan yang kini dipakai menjadi salah satu semboyan yang mencerminkan persatuan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki makna berbeda tetapi tetap satu. Kelima, Candi Sukuh. Tak hanya di wilayah Jawa Timur, Majapahit juga membangun candi hingga ke Jawa Tengah. Adalah Candi Sukuh, sebuah bangunan candi yang memiliki bentuk bangunan yang unik. Candi yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini memiliki bentuk seperti piramida suku Maya. Lo tau gak sih, gue masih kurang ngerti deh sama apa yang dijelasin si Resa. Contohnya ya, kayak peristiwa penting di Majapahit. Lo tau gak sih apa aja? Gue tahu nih, gue barusan nangkap materinya dari Rizky. Gue sebutin ya. Oke, yang pertama itu ada Perang Bubat. Perang Bubat terjadi pada tahun 1365 di Kerajaan Majapahit antara pasukan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Yang kedua, ada penyebaran agama Hindu-Buddha. Majapahit menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Tiga, penciptaan Negara Kertagama. Kitab ini yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Yang keempat, ini yang paling kita sering kenal nih, yaitu ada Sumpah Palapa. Oh iya, aku pernah denger tuh. Ya, itu dilakukan oleh Gajah Mada, seorang pejabat tinggi di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Sumpah tersebut terjadi pada tahun 1334 Masehi. Nah, kamu udah ngerti kan sekarang? Oh iya, udah lumayan gitu sih. Makasih ya Rena. Ya. Menurut lo, faktor apa saja sih yang menyebabkan runtuhnya Majapahit? Coba cek Google aja. Yang pertama itu ada perang saudara. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Ini terjadi ketika sudah melewati masa kejayaan abad 14. Kerajaan Majapahit kian melemah yang mengakibatkan kerajaan besar itu runtuh. Lalu yang kedua ada perebutan tahta. Runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada 1339 Masehi setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta antara Kusuma Kota yakni Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari seluruhnya yakni Wirabumi. Lalu mereka perang Sekrek yang dimenangkan oleh Wikramawardhana melemahkan Kerajaan Majapahit pada daerah kekuasaan terutama di luar Jawa. 3. Masuknya agama Islam. Tentunya Kerajaan Majapahit akibat masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksamana Cengho, Jenderal Musim dari Tiongkok ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. 4. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kebangkitan Malaka membuat Kerajaan Majapahit menjadi tertekan pada abad 15 ini karena kebangkitan itu membuat menguasai Selat Malaka. Hal tersebut membuat Kesultanan tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaan di Pulau Jawa.